Hai, halo Libra, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Libra ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Empon-Empon. Kali ini kita mau ngobrolin tentang detil jodoh Libra dan kilas masa depan ya. Jadi jodohnya siapa, terus kemudian nanti rumah tangganya seperti apa, pernikahannya seperti apa. Ini saya cuma membacakan kartu keluarnya gimana ya. Oke. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Libra. Ya dipikir secara logika aja ya. Kan nggak mungkin Libra itu jodohnya kembar semua, rumah tangganya kembar semua, itu nggak mungkin banget sayangku ya, oke? So be wise and be smart, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doain khusus buat kamu. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan. Aku mengambil energi matahari. Aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu, di dalam hati ditumbuhkan rasa cinta, di dalam hati ditumbuhkan kelembutan cinta, sehingga kamu menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi yang baik. Dan kepada kamu didatangkan orang-orang yang sayang kepada kamu, menerima kamu apa adanya, dan kamu menyayanginya. Dan kalian hidup dalam saling menghormati, saling menghargai. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayang ya. Energi Libra. Oke. Wah, ini mah keren banget. Nuansa percintaan atau rumah tangga ya. Nuansa rumah tangga Libra ini benar-benar yang banyak tertawa, menghabiskan waktu bersama-sama, penuh cinta. Kalian sering sering piknik ya. Piknik itu nggak harus ke tempat yang jauh, tapi kalian sering piknik, sering menghabiskan waktu bersama-sama lah. Ketawa, sering bercanda, indah banget ya, oke? Dan saya mau lihat ini dengan siapa ya. Dengan siapa? Oke, lihat dulu peristiwanya. Menjadi energi utama Libra. Wow. Saling mencintai, saling menyayangi. Oke. Memang dalam rumah tangga Libra itu sering mungkin salah satu pihak itu kadang-kadang cemburu, kadang-kadang mencurigai pasangannya, memiliki orang lain, ya. Nah, ini Libra dituntut untuk mempercayai. Percaya saja karena kondisi-kondisi seperti itu atau prasangka-prasangka yang Libra tujukan kepada pasangan itu sebetulnya cuma pikiran Libra sendiri ya. Pikiran Libra sendiri, Libranya yang terlalu pikiran negatif, netting gitu ya. Padahal sebetulnya enggak ya, pasangan kamu tidak melakukan hal tersebut dan kalian ini komunikasinya berjalan dengan bagus. Sejajar tuh artinya salah satu tidak diatur oleh yang lainnya ya. Jadi masing-masing punya keinginan, punya kehendak sendiri. Itu bisa dipahami satu sama yang lain ya. Oke, saya akan coba gali ada peristiwa apa lagi, ada momen apa lagi di dalam rumah tangga Libra. Dalam rumah tangga Libra.
Third chakra, solar plexus. Oke, ini secara kebutuhan pun itu tercukupi ya. Kebutuhan tercukupi. Ini saya nggak tahu, ini bisa mulai dari level cukup sampai ke wealthy. Wealthy itu artinya berlimpah-limpah ya. Levelnya sampai di situ, tapi minimal cukup ya. Karena di sini ada tercakra. Minimal cukup, jadi semuanya serba berkecukupan dan tidak ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu artinya besok nyicil pakai uang apa, semua udah tersedia gitu ya. Terus kemudian anak-anak sekolah, gimana, listrik gimana, itu semuanya sudah tersedia. Jadi tidak ada kekhawatiran di dalam rumah tangga Libra dengan pasangannya. Nice ya, ini cukup bagus gitu, dan nanti kita habis ini kita akan lihat dengan siapa Libra menikah. Oke, kita akan gali lagi apakah ada sesuatu peristiwa atau ini udah mulai masuk ke ciri-ciri dia juga ya. Oke. Magician. Star reverse. Apprentice of Pentacles. Page of Pentacles ya. Apprentice of Pentacles itu Page of Pentacles. Ten of Swords, oke. Ada Ten of Wands, oke. Oke. Ini dia adalah seseorang yang mudah percaya ya, mudah percaya sama orang lain. Nah, karena mudah percaya ini, makanya pasangan Libra ini dia adalah seseorang yang sebetulnya gampang banget dibohongin. Ya, that's why karena dia mudah dibohongin, akhirnya beberapa kesempatan-kesempatan tuh lewat. Ini berbicara tentang keuangan atau rezeki ya. Beberapa kesempatan-kesempatan itu lewat, tapi untungnya karena entah karma baik atau gimana, orang ini atau pasangan Libra ini dia pinter gitu, pinter banget untuk mencari peluang, menggali peluang, itu dia pinter ya, pinter banget. Dan dia adalah seorang yang pekerja keras. Ini di sini ada Ten of Wands. Ini sepertinya dia punya punya beban. Dia harus menanggung gitu orang banyak. Ada kemungkinan dia harus membantu keluarganya juga. Dia adalah tulang punggung dari keluarganya, ya. Sehingga cukup banyak yang dia harus dia harus tanggung gitu ya. Dia benar-benar harus bekerja dengan amat sangat keras. Tapi thanks God itu cukup aja sih. Kalau saya lihat ini bukan berlimpah ya, tapi cukup. Kebutuhan cukup itu yang penting. Artinya gini, mungkin sih hidupnya nggak mewah ya. Kalau misalnya pengen sesuatu yang mewah tuh harus nabung dulu gitu. Tapi cukup, artinya makan ya cukup, sekolah anak-anak cukup. Terus misalnya pas ada kebutuhan, pas lagi sakit, kebetulan ternyata ada aja rezeki gitu ya. Jadi modelnya seperti itu. Semua serba berkecukupan. Karena si pasangan Libra ini pun dia juga punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi nggak bisa kayak semacam foya-foya gitu ya. Ini sempat di tengah-tengah perjalanan itu rumah tangga Libra dan pasangan sempat kayak goyang, terombang-ambing ya, ada banyak pertengkaran yang mungkin karena cemburu ini tadi ya, cemburu yang tidak berdasar gitu, dan itu sangat mengganggu. Namun kalian Libra dan pasangannya itu berhasil mengatasinya dengan baik. Jadi ya rumah tangga kembali langgeng, kembali lancar gitu ya. Yaitu riak-riak dalam rumah tangga pasti ada, oke? And kita akan mulai sekarang ke detail untuk ciri-ciri ya. Ini kamu akan ketemu dengan dia itu melalui online. Media sosial, jangan tanya medsosnya apa, pokoknya terserahlah gitu loh. Kamu punyanya apa, nah udah itu ya. Banyak banget media sosial, bisa juga melalui dating online, aplikasi sekarang banyak banget.
Atau kalau misalnya enggak, itu bisa ketemu, misalnya join grup WhatsApp gitu ya, dan kalian bales-balesan, langsung japri-japrian dong gitu, aduh so sweet, tutuk kutuk 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 kutuk. Jadi lucu gitu loh. Kalian akan ketemu di situ dan langsung saling terpaut satu sama lain ya. And oke, di sini ada zodiak. Oke, di sini ada zodiak Libra, Aquarius, Gemini, lalu ada Virgo, Capricorn, dan Taurus. Lalu di sini juga ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi ada 9 zodiak ini, kamu akan dealing dengan mereka ya. Oke, saya akan inisial dulu ya. Akan coba cari inisialnya. Untuk inisial di sini ada W, Gombel, Evanta, B Bravo, G Gajah, ada V, Viva, ada C itu apa ya? C Cendana, R Romeo, S Susu, E Eko, lalu ada D Delta, ada H ya, terakhir ini ada H Hotel. Oke, lalu untuk ciri-ciri fisik. Untuk ciri-ciri fisik ini sangat subjektif karena akan nggak mungkin ya kembar semuanya atau bisa ditangkap semuanya. Nggak mungkin banget ada banyak beragam. So, kalau misalnya kamu bertemu dengan seseorang di luar dari ciri-ciri yang disebutkan, it's okay tuh ya, nggak apa-apa. Namun ciri-ciri ini hanya untuk membantu kalau misalnya kamu ketemu dengan orang ciri-ciri seperti ini, berarti itu dia gitu loh. Itu untuk membantu atau memastikan, meneguhkan ya, oke? Bisa salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah semua. Salah semua dapat 0 ya. Oke. Ciri-ciri pasangan Libra, ciri-ciri jodoh Libra. Ciri-ciri jodoh Libra, ciri-ciri jodoh Libra. Ciri-ciri jodoh Libra. Hidung mancung. Ya. Di sini ada Virgo, tadi sudah disebutkan. Kalau muncul di sini berarti ini kayak semacam yang menjadi energi terbesarnya. Ada Sio Macan tuh tahun kelahiran 74, 86, dan 98 ya. Ada Cancer. Oh, Cancer tadi belum ada, jadi ini ada ya. Cancer belum ada. Cancer belum ada, berarti ini ada 10 zodiak. Kulitnya cerah. Mungkin dia pakai skincare yang bagus dari Korea. Ada Sagittarius di sini. Ada Sio Babi itu tahun kelahiran 71, 83, dan 95. Ada Pisces. Skin tone sedang, jadi ini bisa cerah, bisa sedang ya. Sedang itu ya maksudnya sawo muda gitu. Tubuhnya atletis, ada kemungkinan dia adalah seseorang yang suka olahraga. Oke, dan kita akan lihat untuk hal-hal yang menjadi kesehariannya dia, ini bisa pekerjaan atau bisa sesuatu yang dia lakukan, kebiasaan gitu ya. Oke. Wow. Ada kemungkinan orang ini dia bekerja berkaitan dengan fisik, bisa jadi nggak mesti bekerja sih.
Bisa jadi dia adalah penyuka olahraga ya, tadi kan tubuhnya atletis, bisa ini sepertinya memang suka olahraga. Terus ini bisa jadi dia bekerja sebagai healer, energy healer, terapis fisik gitu ya. Terus kemudian bisa juga jadi apa namanya, personal training, atau massage terapi gitu-gitu. Atau bisa jadi juga dia adalah seorang artis tato, atau dia sendiri punya tato. And apa ya, ya berkaitan dengan tubuh ya, apa sih tubuh itu? Jual alat fitness juga bisa ya. Di sini kosakata pekerjaan Bunda sangat terbatas, jadi silakan dikembangkan sendiri ya. Ini bisa juga misalnya dia adalah seorang hairdresser. Hairdresser itu misalnya punya salon. Terus apa lagi ya? Bodywork ya. Punya tempat pijat bisa. Dia adalah seseorang yang bisa dipercaya, intuisinya cukup tajam orang ini ya. Orang ini cukup tajam intuisinya, bisa jadi juga malah adalah seorang indigo. Nah lo, indigo, terus tarot reader juga bisa nih. Bisa ya. Okay, what else? Bisa jadi dia adalah seseorang yang cukup sering gitu berganti-ganti pekerjaan ya, berganti pekerjaan, terus kemudian ya lumayan gitu. Jadi bukan hanya satu bidang pekerjaan saja yang dia gelutin, atau dia punya beberapa kemampuan, punya multi talent lah bahasanya ya, multi talent. Oke, dia juga suka menulis. Atau suka membaca buku, bisa ya. Bisa juga misalnya pekerjaannya itu terkait dengan konstruksi, membangun, arsitek. Apalagi ya, tambang, kerja di tambang, penambangnya sendiri juga bisa. Apalagi, what else? Desain interior bisa, banyak ya. Apalagi ya, kosakata Bunda sekali lagi terbatas, jadi silakan dikembangin sendiri ya. Kurang lebih seperti itu untuk kesehariannya atau yang terkait dengan pekerjaannya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang dia rasakan ke kamu. Ya, seberapa dalam cintanya ke kamu. Ketika dalam pernikahan kalian, ketika dalam hubungan kalian itu seberapa dalam sih? Oke. Kalian memang mulai sama-sama itu dari nol ya, dari yang memang benar-benar zero gitu. Oke, ada sesuatu yang berakhir, apakah itu? Baru mulai udah berakhir, apakah itu? Oke. Jadi gini ceritanya. Oke, ini kayaknya dramanya, drama-drama percintaannya. Di awal-awal pernikahan, ini sepertinya ada satu, ini kayaknya kamunya atau dianya ya, wait. Oh, kayaknya kamunya. Ini, jadi gini. Di awal-awal pernikahan itu ada salah satu yang itu tadi ya, terlalu posesif, terus kemudian menuduh selingkuh gitu. Menuduh selingkuh dan terjadilah satu pertengkaran yang luar biasa, sepertinya pertengkaran yang hebat gitu. Dan kamunya pergi, nih kamu yang pergi, bukan dia, kamunya yang pergi. Ya entah kamu yang gak nyaman karena kamu dituduh selingkuh, atau kamunya yang nuduh selingkuh terus karena baper-baper sendiri pergi gitu ya. Karena mengira bahwa dia selingkuh padahal ternyata sebetulnya enggak. Baper-baper sendiri, pergi-pergi sendiri ya. Namun dia dengan setia, dia menunggu,
ya. Dia menunggu setia, ini baik banget orangnya ya. Baik banget. Terus kemudian nah ini ya, karena akhirnya karena mungkin kayak kayak udah ini sempet kalian mau pisah gitu ya. Sempet mau pisah hanya karena satu perkara yang sepele. Oh my god gitu. Cuman satu perkara yang sepele, sempat akhirnya udah pisah aja deh, pisah-pisah aja. Nah, sempat ada cerita seperti itu. Dan apakah pernikahan ini benar-benar berakhir atau apakah bersatu? Saya akan tarik satu kartu bonus ya buat Libra. Apakah hubungan Libra dan pasangan ini akan awet sampai ke pernikahan? Sampai ke pernikahan. Sampai maut memisahkan. Apakah hubungan Libra dan pasangan ini akan awet sampai maut memisahkan? Deng deng deng, deg-degan ya. Aku juga deg-degan. Choose a new direction. Oke. Choose a new direction ini berarti ada satu arah baru ya. Arah baru ini memang ada dua kemungkinan, yaitu memang bisa benar-benar berpisah ya, karena salah satu ini akan menempuh satu langkah yang baru, tapi penyebabnya tuh ecek-ecek gitu ya. Penyebabnya tuh ada satu pihak menyangka ada third party, padahal sebenarnya itu enggak gitu loh. Nah, kan lucu ya. Oke. Tapi bisa jadi arah yang baru adalah balikan lagi, terus kemudian mulai lagi dari bawah gitu, memulai lagi dari awal ya, karena sempat yang salah satu tuh mungkin kabur gitu ya, salah satu pergi dari rumah atau gimana. Dan akhirnya ketika kembali itu ya memulai sesuatu tuh benar-benar dari awal lagi ya. So, actually it's beautiful karena sebetulnya kalian adalah pasangan yang bahagia gitu ya. Bahagia ya. Bahagia, terus kemudian playfulness, banyak bermain-main, banyak bercanda gitu ya. Namanya ada satu problem, ada drama-drama, itu adalah riak-riak dalam pernikahan. Oke, Libra? Kalau misalnya one day gitu kamu dalam rumah tangga dan kamu ingat readingan saya, dan ya inget aja gitu ya. Diinget, oh berarti ternyata sebetulnya enggak, baper-baper sendiri gitu ya. Oke. Well, kalau misalnya reading ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor tertera kolom deskripsi. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya karena Bunda sering live. Saat Bunda live, kamu boleh nanya apa aja ya. Oke sayangku, tungguin aja. Well, Libra, I wish you a good luck. I wish you a happy life. I love you. Bye-bye.